Selamat siang Pak Kalis. Selamat siang Ibu Dwi. Gimana kabarnya Bapak? Luar biasa sehat. Ibu apa kabar juga? Luar biasa juga Bapak. Jadi Pak Kalis, di sini saya ingin mewawancarai Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan yang ada di sekolahan Bapak. Iya, iya. Langsung aja ya Bapak. Langsung aja ya Bu ya. Baik, Bu Dwi silakan ya. Oke Pak Kalis, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik Bu Dwi ya, menarik ini ya. Bagaimana saya mengidentifikasi peran saya sebagai pemimpin ya untuk kasus-kasus yang tadi Ibu sudah sampaikan. Jadi kebetulan saya ini berlatar belakang guru penggerak ya, sehingga saya memahami sedikit tentang ini. Jadi yang pertama yang saya lihat itu kayak yang berkaitan dengan dilema etika itu, yang pertama dari kasus itu misalnya apakah di sana hubungannya itu benar dan benar, benar lawan benar ya. Nah itu berarti saya dapat simpulkan bahwa ini adalah dilema etika. Tapi kalau ketika saya melihat dari kasus itu misalnya di sana ada benar dan salah, maka itu dapat saya simpulkan bahwa kasus ini adalah kasus rujukan moral. Nah seperti itu yang saya mengidentifikasinya. Terima kasih Pak Kalis. Kemudian Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Ya, ini juga menarik. Ini artinya situasinya situasi dilema. Ya. Situasi dilema di mana kita dihadapkan dengan kondisi yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, di dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan ya. Jadi saya itu selalu melihat di mana ada pengambilan keputusan dilema ini, ada rasa belas kasihan di sana. Memang terkadang terasa tidak adil gitu, tetapi di situ ada belas kasihan yang saya ambil. Jadi ketika saya melihat situasi di mana ini benar lawan benar, nah maka di situ pengambilan keputusan saya itu merujuk kepada rasa belas kasihan. Jadi keadilan melawan belas kasihan, seperti itu yang sejauh ini yang coba saya lakukan, selain daripada hal-hal lain yang sudah saya jalani. Mungkin ini. Oke Bapak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya baik ya, jadi walaupun saya ini guru penggerak ya, terkadang juga mungkin lupa step atau tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang jelas setelah saya mengidentifikasi, saya mengetahui ini bujukan moral atau ini dilema etika, situasi dilema. Nah, kalau misalnya di sana kasus itu bujukan moral berkaitan dengan benar salah, maka saya pasti akan mengambil suatu tahapan-tahapan kebijakan yang ada di dalam pedoman ya, pedoman pengambilan keputusan. Itu diantaranya saya identifikasi dulu gitu. Kemudian siapa saja yang terlibat di dalam kasus ini. Setelah siapa saja yang terlibat, nah di situ saya mengetahui ini kasus dilema etika atau kasus bujukan moral. Nah setelah itu saya melakukan harus diuji nih. Ini apakah ini kaitannya uji legal? Nah, berkaitan dengan ini, kalau melakukan ini melanggar hukum tidak? Kalau melanggar hukum, oke, hentikan, jangan. Nah, kalau tidak melanggar hukum, nah kemudian saya sampai pada uji publikasi. Nah, uji publikasi itu kalau saya misalnya, kalau keputusan ini saya publikasikan, apakah di yang saya rasakan baik-baik saja, tapi kalau keputusan ini saya publikasikan, diketahui banyak orang, kok saya merasa nggak enak, itu udah masuk ke situasi di mana itu sudah bujukan moral. Nah, itu sudah masuk ke dalam bujukan moral, sehingga dalam pengambilan keputusan itu tadi yang saya sampaikan, yaitu saya identifikasi itu, lalu siapa saja yang terlibat untuk lalu ambil keputusan, lalu strateginya ini mau berbasis apa namanya, hasil akhir kah, atau berbasis proses kah. Jadi seperti itu, hal-hal seperti itulah yang saya lalui untuk pengambilan keputusan. Luar biasa Pak Kalis ini. Dan kemudian Pak,
hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi ini kasus-kasus dilema etika ini memang banyak ya, ya Bu Dwi ya. Itu tidak hanya di pemimpin saja, di kita sebagai guru di dalam kelas juga pasti kita mengalami situasi dilema etika yang efektif ya. Biasanya saya itu mengambil yang sering terjadi itu dan yang sering ini yaitu keadilan lawan belas kasihan. Selalu terjadi seperti itu juga. Ada satu sisi di mana kalau saya tidak melakukan ini, maka saya melanggar nilai kebajikan atau peraturan yang ada di sekolah yang sudah disosialisasikan dan sepakati. Namun kalau saya mengambil keputusan yang satu ini akan menyelamatkan si ini dan juga ada nilai ada kelanjutannya. Nah, di situ situasi seperti itu biasanya saya ambil keputusan keadilan, ambil situasi keadilan lawan belas kasihan. Karena di sana sebenarnya kalau dilema itu kan sama-sama benar. Iya. Sama-sama benar. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Menariknya. Iya, tetap ada rasa ya, ada rasa ini karena keadilan itu keadilan tadi itu yang juga lebih diprioritaskan ya. seperti itu. Kemudian Pak Kalis, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa Ya, tantangannya? kasus dilema etika itu ya memang tantangannya itu ya melawan kan ada di dalam dilema etika itu kan ada individu lawan masyarakat atau kelompok besar ya, atau misalnya kita pribadi dengan keinginan banyak orang itu misalnya jadi di situ kita selalu hati terutama memantapkan hati dalam ketika saya sudah mengambil keputusan seperti ini, jangan ada lagi saya selalu merasa aduh tidak enak, aduh kepikiran dengan ini tapi lebih ke hati sebenarnya. Jadi yang saya rasakan itu dalam hal ini tuh lebih ke perasaan atau hati karena saya selalu mengambil sering kasus dilema itu sering yaitu keadilan lawan belas kasihan seperti itu, sering seperti itu. Jadi mungkin ya lebih ke bagaimana mengelola hati juga di dalam kasus dilema ini seperti itu. Itu tantangan dari dalam diri ya. ya. Tantangan itu lebih banyak dari dalam diri. Kemudian Pak Kalis, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana prosedurnya? Ya, baik Bu Bija. Jadi kebetulan saya kan tadi sudah sampaikan saya adalah guru penggerak ya. Jadi ada dibekali berkaitan dengan bagaimana pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini. Nah, saya itu saya masih menyimpan di meja saya ini saya masih menyimpan paradigma ataupun konsep pengambilan keputusan. Jadi tadi ya yang memang saya ada beberapa yang memang saya adopsi, ada beberapa yang memang situasional. Tapi yang jelas pasti di sana ada identifikasi, apakah di sana mengenali apakah ada nilai-nilai yang bertentangan supaya kita tahu nih apakah ini dilema etika kebujukan moral, kemudian menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta, data yang relevan terkait dengan situasi atau kasus tersebut. Nah, hal-hal seperti ini, namun yang memang saya sangat fokus apakah ini ada hubungannya dengan hukum tidak, uji legalitasnya itu penting karena kapasitas saya sebagai kepala sekolah ya Bu. Jadi kebijakan ataupun keputusan yang saya ambil tentu saya harus melihat kalau keputusan ini diambil ini melanggar aturan kode aturan perundang-undangan guru atau tidak, aturan di sekolah atau tidak, atau ini melanggar hukum atau tidak. Nah, kalau ini melanggar hukum saya hentikan, saya tidak ambil keputusan itu. Nah, kemudian tadi ada uji publikasi, lalu ada pengambilan keputusan dengan strategi misalnya yang tadi saya bilang saya berbasis pada hasil ahli dan lain-lain. Jadi seperti itu Bu, yang saya tips atau apa ya yang biasa sudah saya jalani. Saya bisa
tersirat telah bahwa Pak Kalis ini bersemangat sekali, apalagi alumni guru penggerak juga. Ya bersemangat sih, bersemangat, tapi terkadang juga ada loyonya. Nah ini menjawab pertanyaan Pak Kalis yang ada loyonya nih Pak, Ya. kaitannya pertanyaan nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah seseorang yang Yang membantu seperti itu. Biar Iya. tadi kan disampaikan Iya. loyo gitu ya Betul, Pak. betul sekali ya. Jadi dalam saya di sekolah ini ya, sejauh ini ya, saya biasanya itu cerita dengan rekan yang memang dekat dengan saya ya. Seperti di sini itu ada Bu Heti, kemudian ada Pak Albani juga, itu adalah rekan-rekan guru yang biasanya dalam saya menghadapi situasi, kan guru-guru senior ya, terutama guru-guru yang usianya senior, apalagi saya pribadi kan masih muda, kadang loyo ataupun sesuatu yang tantangan itu pasti ada. Nah itulah saya coba berbagi sharing dengan yaitu tadi teman-teman senior seperti Pak Albani ataupun Bu Heti, sehingga mungkin dengan berbagi bercerita itu mungkin mereka punya pandangan. Mungkin juga bisa dapatkan trilema, bukan? Iya. Mungkin kita bisa dapatkan opsi yang ketiga. Kalau ini kita bicara dilema, oke, dua antara sama-sama benar. Nah mungkin barangkali ada lagi dari cerita itu dengan mereka bisa berikan opsi jadinya trilema gitu. Ambil sebuah keputusan yang di luar dari yang konteks tersebut, mungkin seperti itu. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Pak Kalis ya, jadi butuh adanya kolaborasi seperti itu. Ya, betul. Nantinya siapa tahu kita menemukan trilemanya itu. Betul, ada opsi. Iya, di tengah kebingungan ternyata ada solusi. Ya, betul. Oke, pertanyaan terakhir Pak Kalis. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan di dilema etika ini? Ya, baik. Jadi dilema etika merupakan sebuah situasi yang mungkin setiap sekolah, setiap pribadi, setiap orang itu mengalami. Penting bagi kita itu untuk mengetahui bahwa situasi ini apakah situasi dilema atau situasi bujukan moral. Karena dua hal ini sesuatu hal yang berbeda. Kalau bujukan moral ini berarti ada hubungannya dengan melanggar sesuatu, benar dan salah. Nah kalau dilema etika ini, yaitu bagaimana kita memantapkan hati tadi, maksud saya tinggal memantapkan hati bagaimana untuk mengambil sebuah kebijakan di mana itu kebijakan itu yang nantinya itu pasti akan berkecimpung di dalam diri kita sendiri juga ketika kita ambil sebuah keputusan. Tapi paling tidak kita mengerti bahwa ini situasi dilema etika, tidak ada benar dan salah gitu. Bahwa ini situasinya ada sama benar. Kalau saya melakukan ini juga benar, lakukan ini juga benar. Hanya kita mau ambil keputusan yang mana, karena peran kita sebagai pemimpin. Jadi mungkin itu ya yang yang bisa saya bagikan atau yang bisa saya sharing dengan Ibu di kesempatan ini. Terima kasih Pak Kalis, luar biasa sekali Pak Kalis, semangatnya, motivasinya, dan di tengah kesibukannya masih mengikuti kegiatan. Terima kasih Pak Kalis. Sama-sama. Selamat siang. siang. Dari saya ucapkan terima kasih karena nambah pengalaman dan pengetahuan untuk saya. Mudah-mudahan sukses untuk CGP-nya. Amin Bapak.